Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Febrianti, NIM A1A3 19010 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi, mata kuliah yang saya jelaskan hari ini yaitu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Lalu, materi yang saya ambil yaitu bab 6 tentang teori dan prinsip HAM. Baiklah, teori pertama yaitu ada teori-teori hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal-muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia. Yang pertama ada hukum kodrati. Hukum kodrati di sini, menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Dan yang kedua ada teori positivisme atau utilitarian. Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati merupakan tantangan serius pada abad ke-19. Terakhir ada teori keadilan. Teori keadilan di sini dijelaskan oleh Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warga secara sama yang diemban negara. B. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama universal, kedua tak terbagi, ketiga saling bergantung, keempat saling terkait. Jadi, prinsip universal di sini mengatakan bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga negaranya apapun, dan bahasanya apapun, dan etnis manapun tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status stabilitasnya, memiliki hak yang sama. B. Prinsip tak berbagi. Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. C. Prinsip saling bergantung. Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhnya hak atas pendidikan. D. Prinsip saling terkait. Prinsip saling terkait di sini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Dan E. Prinsip kesetaraan. Kesetaraan masyarakat, adanya perlakuan yang setara antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. F. Prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan di hadapan perlakuan, dan kesetaraan kesempatan pendidikan. G. Ada tanggung jawab negara. Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara. Melalui aparaturnya, prinsip ini ditulis di seluruh kowenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban negara dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus scoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 bentuk kewajiban negara. Yang pertama, ada hukum untuk menghormati, yang kedua hukum untuk memenuhi, yang ketiga ada hukum untuk melindungi. Kewajiban untuk menghormati mengacu kepada kewajiban negara untuk tidak melakukan. Jadi, kewajiban untuk menghormati di sini mengacu kepada kewajiban untuk tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga negara.
Yang B, kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak negara dapat memenuhi hingga sampai maksimalnya. Nilai-nilai moral kekuasaan atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya, hak asasi manusia dimaksudkan sebagai normal. Yang C, kewajiban untuk melindungi. Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindak aktif dan negara memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok, maupun korporasi.